Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada jemaat Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini segera saja kita akan memulaikan persekutuan kita. Nats penuntun untuk kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, nyanyi dan bersoraklah. Pada malam hari ini, kita mau bernyanyi bersama-sama, menaikkan sorak-sorai bagi Dia, karena hanya Dialah yang layak untuk menerima pujian kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, tiada janji yang seperti Engkau Tuhan di dunia ini. Terbukti Tuhan, Engkau sudah menuntun menyertai kami sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan. Bahkan sepanjang hari yang telah kami lewati. Kiranya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, menyertai kami seterusnya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami beribadah, kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar kiranya ibadah kami, persekutuan kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265, Kasihnya Tuhan Allah. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan mengalir hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan saleh-salehnya. Ayat yang kedua. Dan bila zaman lalulah, tahta dunia hancur lebur, dan yang berdoalah, minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasihnya, sungguh tak terduga. Anugerah-Mu yang tebuskan tetap hidup saleh. Tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca perenungan firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita akan membacanya silih berganti. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua. Demikian selanjutnya hingga ayat yang ke-12. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besar kasih-Nya, setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun selamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin, firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyi bersama kembali. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan sukacita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikannya sambil bertepuk tangan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita nyanyikan pujian dari awal kembali. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih boleh kuat dan memuji nama Tuhan dengan baik. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita menyanyikan satu pujian kembali. Dengan sayap-Mu. Nantikan
aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Haleluya Yesus, terpuji nama-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada Bapak Petrus Antono Wijaya saya persilahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan di penghujung akhir tahun 2020. Kami mau datang kepada Tuhan untuk kami dapat belajar dari firman-Mu. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga bila kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, untuk kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang berada di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati setiap kehidupan kita. Salam sejahtera. Bagi Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus, kita bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik pribadi maupun keluarga, Tuhan senantiasa menolong kita di tahun 2020 ini. Bahkan beberapa jam kemudian kita akan mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun yang baru, 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini ibaratkan kita sedang mengadakan suatu perjalanan. Maka hari ini kita telah tiba pada akhir satu perjalanan yang panjang di tahun 2020. Selama 365 hari kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada yang manis, menggembirakan. Ada keberhasilan, kesuksesan. Tetapi ada juga yang pahit dan tidak menyenangkan. Kita meyakini bahwa semua yang telah dijalani bukan karena kemampuan kita,
tetapi justru karena kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan tema Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah dibaca oleh worship leader dan kita semua yang telah membaca firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayat pertama sampai ke-12. Mari kita belajar berterima kasih kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana cara kita untuk kita berterima kasih kepada Tuhan dan kita katakan thank you Lord buat kebaikan dan pertolongan-Mu di tahun 2020 ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat pertama sampai kelima ini kita mau belajar bagaimana cara kita untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Cara yang pertama yaitu kita bersyukurlah kepada Tuhan. Itu cara pertama untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan adalah suatu ungkapan yang ditulis oleh pemazmur. Untuk kita mensyukuri atau berterima kasih kepada Tuhan bahwasannya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, amin. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati Bapak Ibu semua. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Saudaraku, orang yang sadar bahwa Tuhan sudah berbuat terlalu banyak baginya akan tahu berterima kasih dengan sungguh meskipun banyak hal yang kita alami, baik suka maupun duka. Saudaraku, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Tuhan menginginkan kita untuk mengucap syukur, baik dalam keadaan duka, baik dalam keadaan senang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Alkitab mengajak kita untuk kita terus mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Namun bersyukur seringkali menjadi salah satu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kita sering merasa hidup ini tidak adil. Kita merasa kurang berkecukupan dikarenakan pandemi. Atau merasa masalah-masalah tidak pernah berhenti menyerang kehidupan kita. Masalah selesai, datang lagi masalah. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita dapat lebih bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan? Di bagian ini kita mau belajar cara kita lebih bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita menyadari diri kita sendiri masing-masing bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita mensyukuri atas berkat dan nikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan telah menyelamatkan kita dari keberdosaan kita, yang seharusnya kitalah yang harus dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Allah mengaruniakan anak yang tunggal yang menjelma menjadi manusia, menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu semua. Jadi di bagian itu kita harus bersyukur. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Dan selanjutnya kita juga harus menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari rancangan dan pengaturan Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, saya yakin percaya, baik suka maupun duka yang kita alami itu tidak terlepas dari rancangan dan kebaikan Tuhan. Banyak hal-hal yang Tuhan izinkan meskipun tidak mengenakan. Banyak hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita meskipun sulit untuk kita terima. Tetapi yakin percaya ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, kita harus juga menyadari bahwa bersyukur itu dapat memberi ketenangan dan shalom Tuhan atau damai sejahtera. Karena jikalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan, maka keluh kesah akan menjadi bagian dalam kehidupan kita.
Kita akan merasa khawatir terus menerus dan seolah-olah kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Maka dari itu kita bersyukurlah buat pertolongan dan kebaikan Tuhan, sehingga kita merasa tenang dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami saat-saat ini, bahkan yang sudah kita lalui dan kita memasuki di tahun yang akan baru beberapa jam kemudian, mari kita bersyukur buat segala hal yang Tuhan izinkan, buat keluarga, buat sahabat, buat pekerjaan, bahkan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Di saat kita bersyukur, kita mendapat kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan di bagian yang kedua di ayat 6 dan 11, bukan hanya kita bersyukur, berterima kasih Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih Engkau telah menolong saya secara pribadi, Engkau telah menebus setiap dosa dan pelanggaran saya, tetapi juga kita haruslah mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Di ayat 6 dan 11. Bukan hanya gereja yang 1 bulan sekali itu mengevaluasi setiap program-program, kegiatan yang sudah berlalu. Untuk ke depan bisa lebih baik lagi, bulan selanjutnya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kita secara pribadi, sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan, bukan 1 bulan sekali, bukan 1 tahun sekali baru kita mau mengevaluasi diri kita di tahun 2020 yang sudah kita lalui. Tetapi Tuhan menginginkan kita setiap hari. Kalau kita berkata bahwa 1 bulan sekali saya mengevaluasi diri saya, atau 1 tahun sekali baru saya mengevaluasi diri saya di hadapan Tuhan, bagaimana jikalau Tuhan tidak memberi kita kesempatan untuk hidup dalam 1 tahun itu? Atau Tuhan memberi waktu hanya 3 bulan atau hanya beberapa minggu? Bagaimana kita dapat mengintrospeksi diri atau mengevaluasi diri kita untuk semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan? Jadi di bagian kedua ini kita mau belajar untuk mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, momen akhir tahun ini, mari kita jadikan ini suatu kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Dengan melihat ke belakang hari-hari yang telah kita lalui. Bagaikan berada di neraca timbangan. Kita boleh mengukur dan menilai manakah timbangan terberat dalam kehidupan kita. Apakah kebaikan atau keburukan yang kita lakukan di tahun 2020 ini? Kebenaran atau kesalahan yang kita perbuat? Keberhasilan atau kegagalan yang kita alami di tahun 2020 ini? Kitalah yang paling tahu, mencermati dan menilai beratnya timbangan kehidupan kita. Dari hasil mengevaluasi timbangan kehidupan, maka saat ini kita jadikan momen yang strategis untuk membangun tekad atau komitmen kita dalam menata kehidupan yang baru di tahun 2021. Kita memang tidak dapat mengubah Bapak Ibu masa lalu dan hal yang sudah berlalu. Tetapi kita dapat membangun masa kini untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dan masa lalu serta menyambut masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Tentunya bukan karena kepandaian dan kekuatan kita, melainkan oleh kasih setia Tuhanlah yang membuat kita akan berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat pertolongan, kebaikan, bahkan hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Yang menjadi contoh untuk kita dapat mengevaluasi hidup kita di dalam Tuhan, kita harus belajar dari sejarah umat perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, Abraham Lincoln pernah berkata, one cannot escape history. Orang tidak dapat meninggalkan sejarah.
Nah, hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Ia berkata, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, karena sejarah itu penting. Dengan mempelajari sejarah, kita akan mampu menghindari berbagai kesalahan dan kekurangan masyarakat masa lampau untuk kemudian memperbaiki di masa kini dan akan mempengaruhi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang kita baca dalam firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayat pertama sampai 12. Bahkan ada ayat-ayat selanjutnya. Ingat bahwa bangsa Israel gagal untuk belajar dari masa lalu, gagal belajar dari sejarah. Berulang kali mereka mengalami kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan melalui para nabi yang Tuhan utus untuk mereka. Sayangnya, umat tak meresponi kasih setia Tuhan dengan hidup sesuai kehendak mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Padahal mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Itulah sebabnya berulang kali mereka memberontak di hadapan Tuhan. Jadi mereka jatuh bangun, dan jatuh bangun. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Tetapi yakinlah pada saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau mengevaluasi diri kita. Jikalau kita selama di tahun 2020 ini atau masa pandemi ini, kita jauh daripada Tuhan, kita bermalas-malasan, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bersekutu secara pribadi. Pada saat malam hari inilah kita datang mengevaluasi diri dan berkata, terima kasih Tuhan buat pertolongan dan kebaikan-Mu. Engkau masih mengizinkan saya masih bisa bernafas, saya masih bisa berbicara, saya masih melakukan berbagai hal. Itu semua karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan mau menginginkan saya untuk saya semakin hari semakin baik untuk mengevaluasi diri. Terpujilah nama Tuhan. Dan selain kita mengevaluasi diri di ayat ke-12, di bagian ini kita belajar, yaitu kita percaya pada firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Karena pada saat kita percaya kepada firman Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Kita akan diberi pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Mempercayai Tuhan mungkin sangat mudah bagi sebagian orang. Cukup percaya saja, itu selesai. Tapi melihat lebih dalam, percaya itu saja itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Percaya itu berulang kali disebut di dalam Alkitab. Kata percaya merupakan kata kerja dari iman dan terjemahan dalam bahasa Yunani yaitu pisteo. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Ibrani percaya disebut dengan kata aman yang artinya keadaan yang benar yang dapat diandalkan. Nah, saudaraku, kata-kata ini sering sekali digunakan untuk menyatakan rasa percaya kita kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya, yaitu melalui Alkitab yang kita baca. Inilah yang harus kita percayai. Inilah kekuatan kita. Inilah yang membangun iman kepercayaan kita di dalam Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Mari terus bersandar kepada Tuhan. Ketika kita percaya pada firman-Nya, itu berarti kita juga harus hidup dalam firman-Nya. Jadi bukan hanya percaya, tetapi juga kita hidup dalam firman Tuhan untuk kita dapat lakukan itu. Puji nama Tuhan. Menjadi kesimpulan buat kita. Cara untuk kita berterima kasih kepada Tuhan, yaitu dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kita alami baik suka maupun duka, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dan yang kedua, kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan, untuk kita semakin hari semakin baik dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap percaya pada firman-Nya dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dan mengevaluasi diri kita semakin hari semakin baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur di penghujung akhir tahun 2020, banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami,
itu tidak melebihi batas kemampuan kami. Tuhan senantiasa memberi jalan keluar. Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan pengharapan. Maka dari itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mensyukuri atas segala berkat yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami setiap hari mengevaluasi diri kami di hadapan Tuhan. Bila kami semakin hari, semakin baik hidup dalam kebenaran. Dan bila kami hidup terus sebagai anak-anak Tuhan dan memegang firman-Mu. Karena firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang kami alami di tahun 2020 ini Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan akan memberi jalan keluar. Dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Sebagai rasa ungkapan syukur kita bersama, kita akan memberikan korban persembahan yang dijalankan di antara kita. Sambil persembahan dijalankan di antara kita, kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 157, Haleluya, pujilah Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Ayat yang kedua. Hai, ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk membantu pelayanan pekerjaan yang ada di tempat ini Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan, sama-sama Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami, studi kami Tuhan, biarlah kami boleh diberkati. Oleh karena keberkatan itu Tuhan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan mau menyanyikan satu pujian. Ku percaya janji-Mu. Karena kita yakin dan percaya, kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Asal kita mau percaya kepada Dia yang akan menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang
ini dari awal, kita mau katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, percaya. doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kepadamu kami menaikkan pujian, hormat, dan syukur untuk cinta kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Secara khusus di sepanjang tahun 2020 sampai dengan menjelang berakhirnya tahun 2020, kami percaya kami ada sampai malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami menaikkan pujian syukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini juga kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Dengan keluarga kami, Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan pribadi, memberkati di dalam rumah tangga, memberkati dalam setiap profesi pekerjaan, bahkan dalam seluruh aktivitas menyongsong tahun yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menyambut saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun baru bersama keluarga, rekan-rekan dan teman-teman, bahkan mungkin sahabat di rumah. Dan jangan keluyuran, tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker.